Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Punit Sunarja dengan NIM B1B1230069. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah masalah dalam proyek stadion Pijuan yang dilakukan oleh atau yang direncanakan atau dibuat oleh gubernur kita, Bapak Al-Haris, di mana proyek ini mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya dan mengalami pembengkakan biaya. Dalam mengalami pembengkakan biaya ini mencerminkan masalah yang sering terjadi dalam manajemen proyek di sektor publik. Ini sangat sering terjadi. Keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perizinan yang lambat, kendala pengadaan lahan, serta perubahan desain yang tidak terduga. Perubahan desain yang tidak terduga ini terjadi pada saat sekarang, yang mana desain awal yang ditampilkan atau dipublikasikan kepada publik itu tidak sesuai dengan desain yang dilakukan oleh Gubernur Al-Haris sekarang. Ini menjadi suatu kontroversial yang menyebabkan perbincangan publik, yang menyebabkan suatu masalah. Dikarenakan adanya perubahan desain, ini menjadi keterlambatan dan juga menambah pembengkakan biaya akibat penyesuaian anggaran yang tidak terencana dengan baik. Ini membuat suatu perencanaan atau manajemen proyeknya menjadi kacau. Saya berpandangan bahwa permasalahan utama dalam proyek ini adalah kurangnya perencanaan yang matang, koordinasi yang tidak efektif antara pemerintah dan kontraktor, adanya miskomunikasi antara kontraktor dan pemerintah dalam menyelesaikan proyek ini. Seperti yang kita ketahui, proyek ini sebenarnya tidak ada urgensinya. Ini akan menyebabkan permasalahan biaya yang cukup besar, tetapi tidak menyebabkan solusi apapun bagi masyarakat. Dampak dari masyarakat itu kurang dirasakan karena tidak adanya urgensinya tersebut. Karena apa? Kita ketahui bahwa sepak bola Jambi ini nggak ada di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Jadi buat apa gitu kita membuat stadion besar-besar tetapi tidak digunakan? Nah, kita takut ini akan terjadi proyek yang mangkrak. Kita sudah mempunyai stadion yang cukup besar, yaitu di Kabupaten Tebo, yang itu namanya Sri Maharaja Batu. Nah, itu sudah cukup sebenarnya untuk digunakan untuk seperti lomba-lomba maupun acara sepak bola maupun lomba lari, itu cukup sudah digunakan. Solusi yang saya tawarkan dalam memperbaiki proses perencanaan yang lebih mendalam, termasuk identifikasi risiko sejak awal dan pengelolaan anggaran lebih akurat. Pemerintah perlu lebih cermat dalam merencanakan pengadaan lahan, proses perizinan, dan anggaran untuk menghindari keterlambatan ini. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara seluruh stakeholder, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat, harus menjadi fokus utama. Pembentukan tim koordinasi yang solid dan komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah, kontraktor, dan masyarakat. Mempercepat proses pembangunan dan mengurangi konflik yang terjadi di lapangan. Saya juga berharap ke depan pemerintah dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap proyek-proyek besar ini, melakukan evaluasi berkala, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan dampaknya terhadap kelancaran proyek. Dengan langkah-langkah tersebut, saya yakin proyek-proyek sektor publik bisa lebih efektif dan efisien serta dapat memberikan manfaat maksimal
proyek membangun stadion baru di Jambi ini bukan hanya disebabkan oleh masalah teknis atau kesalahan perencanaan, tetapi juga faktor eksternal seperti perizinan yang lambat. Selain itu, pembengkakan biaya yang terjadi akibat perubahan desain dan penyesuaian anggaran dapat memperburuk situasi, seperti yang saya sebutkan tadi. Perubahan desain yang mendadak akan menjadi situasi yang memburuk hingga menambah beban finansial bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Keterlambatan proyek seperti ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat mempengaruhi citra pemerintah dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kemampuan mereka dalam menyelesaikan proyek-proyek besar. Menurut saya seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.